Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 MTS Fisabilillah yang Bapak banggakan, hari ini kita melanjutkan pelajaran PKN bab 1 tentang dinamika terjadi pergolakan ya, perwujudan Pancasila di negara kita Indonesia. Yang lalu sudah kita pelajari bagaimana pada masa Orde Lama, itu zamannya Presiden Bung Karno, dari tahun kita merdeka tahun 45 sampai terjadinya peristiwa G30 PKI 65. Jadi Bung Karno berkuasa selama 21 tahun. Sekarang akan kita pelajari bagaimana dinamika perwujudan Pancasila itu pada masa Orde Baru. Ini pada masa Presiden Soeharto. Ini memang beliau berkuasa selama 32 tahun. Para pakar mengatakan ini adalah presiden terlama berkuasa sedunia. Selama 30 tahun. Maka sekarang ini dibuatlah sistem pemerintahan itu, presiden itu memimpin selama 2 periode. Satu periodenya itu 5 tahun, kayak SBY kemarin, sekarang Presiden Jokowi. Cuma 2 poin tentang evaluasi pada masa Orde Baru ini. Karena pada masa Orde Lama, yang itu Bung Karno berupaya memadukan semua ideologi yang ada itu, dalam jargonnya Nasakom, nasionalis, agama, komunis. 3 paham ini tidak mungkin bisa dipaksakan menyatu ya. Maka akhirnya evaluasinya pada masa Orde Baru bagaimana berupaya bahwa agar fungsi Pancasila itu kembali ditanamkan, dikokohkan secara murni dan konsekuen. Jangan sampai paham komunis itu kembali tumbuh berkembang sehingga pada masa itu terjadi peristiwa revolusi ya, secara paksa digantikan pemimpin. Nanti semoga kita diberi kesehatan semester 2, kita kelas 9 jalan-jalan refreshing sambil belajar merekam bagaimana peristiwa PKI di Lubang Buaya, insya Allah. Jadi evaluasinya pada masa ini tuh, sehingga akhirnya Pancasila itu betul-betul berupaya dikokohkan, ditanamkan. Sehingga pada masa Orde Baru ini ada program namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Sehingga demokrasi Pancasila pun akhirnya partai yang banyak pada waktu itu diperkecil, dipersimpel cuma 3 partai. Ada Golkar, PDI, P3 pada waktu itu. Nanti setelah era reformasi partai kembali bebas banyak lagi ya. Ini akhirnya inilah penekannya bahwa Pancasila ini betul-betul dijadikan ideologi negara untuk menumpas paham komunis. Juga dilakukan asas tunggal ya, semuanya mengerucut ideologi kepada ideologi Pancasila. Dan ini akhirnya juga apa? Militer pun akhirnya diintervensi sosial politik ya, itu diantaranya. Evaluasinya untuk masa Orde Baru ini, pertama ternyata dominasi peran militer, sehingga pada waktu itu salah seorang pemimpin dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri itu harus dari militer pada waktu itu. Nanti setelah reformasi berbeda. Di negara maju itu militer itu hanya menjaga pertahanan negara, tidak mengatur intervensi negara. Yang kedua, birokrasinya terlalu terpusat, terlalu sentralistik ya. Terpusat di Jakarta, terjadi kesenjangan di daerah, pembangunan, tidak ada pemerataan dan sebagainya. Pengebirian peran-peran partai politik, hukum pun lemah, pemilu juga tidak demokratis. Yang terakhir akhirnya apa? Muncullah gejala KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Demikian materi kita pada hari ini tentang
bagaimana dinamika Pancasila pada masa Orde Baru. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang Bapak sampaikan, kalian catat dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Allahu Akbar.